Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi alam bawah sadar kalian. Seperti biasa ini timeless dan general. Timeless kapanpun kalian mendapati video ini, dan message-nya resonates buat kalian adalah waktu yang tepat buat kalian. Dan general artinya tidak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energinya suka ketukar, jadi message-nya mungkin juga bisa untuk kalian. Oke. Tema kali ini adalah alam bawah sadar, yaitu kenapa gue ngangkat tema ini karena di tahun 2020 ini dan hampir di penghujung ya, energinya yang paling besar adalah kita shifting ya, transisi, perubahan, transformasi. Nah, terkadang bahkan beberapa dari kita banyak yang mungkin sudah mulai transisi itu, perubahan itu sudah mulai dari sejak kapan gitu, udah berapa tahun yang lalu mungkin, tapi kita selalu masih menemukan hal-hal yang sama, pelajaran-pelajaran yang sama, situasi yang sama, yang selalu ngeblok kita gitu. Beda hari, rasa sama, baju sama, beda muka, rasa sama, hal-hal yang seperti itu. Kita repeating the lessons, artinya ada sesuatu yang dari dalam diri kita yang sudah menjadi sangat otomatis, adalah dasar-dasar bagaimana kita mengambil tindakan, cara berpikir atau berbuat ya, tindakan yang secara energi menarik hal-hal yang sama, energinya ya sama, walaupun orangnya berbeda, energinya masih sama gitu. Jadi karena kita masih belum merubah yang seringnya luput dari kesadaran kita sendiri gitu. Oke, semoga gue bisa memberi kejelasan. Virgo, ini temptation yang kedua ya. Capek deh. Karena secara videonya juga nggak pendek kan ya, jadi bikin ngulang lagi yang kedua kali itu kayaknya gimana ya, worthless gue. Worthless, speechless. Padahal audionya udah diedit dan segala macam, audionya tiba-tiba ngilang. Jadi ya itu dah. Wow, not yet. Virgo dan alam bawah sadarnya. Virgo dan alam bawah sadarnya. King of Cups kebalik. Challenge-nya Queen of Swords. Fondasi, distant past, the Hierophant. Yang baru saja lewat, Knight of Cups. Fokus kamu. Wow, Queen of Cups. It's all about cups, Virgo. Alright, near future yang akan datang, yang akan terjadi. The Moon. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Knight of Wands. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian sendiri juga tidak sadari. Nine of Pentacles. Ketakutan dan harapan kalian. Four of Pentacles. Outcome. Six of Swords. The Temperance. Hari ini kita masuk ke energinya Sagittarius ya. Sun in Sagittarius, dan ini energinya Sagittarius. Oke. Yang mana buat kalian itu ada di Home Family Foundation ya.
ada healing, ada being flexible, adaptasi, ingin memahami segala perbedaan, ya, butuh kesabaran dan proses untuk memahami segalanya. Dan hanya dengan pemahaman, pengertian, kita bisa healing energinya Sagittarius. Two of Wands, energinya ingin menanti kabar atau ingin memberi kabar kepada sesuatu yang jauh, yang berjarak. Juga kemungkinan tentang persimpangan jalan di mana kalian harus mengambil keputusan, memilih mengambil keputusan jalan mana yang akan kalian pilih, ya. Dan kalian mencoba untuk melihat, untuk mendapatkan visi dari setiap pilihan itu sendiri melalui burungnya, ya, melalui komunikasi. Three of Swords, kalian ada kecewa atau sakit hati di situ. Mungkin ada yang berhubungan dengan pihak ketiga, third party, orang ketiga. Dibutuhkan healing lagi. Ini energi Aquarius, ya. Ini purging buat gua. Purging, ya. Muntahkan semua yang menyesakkan, yang kalian selalu simpan dan kubur. Tumpahkan semua, ya. Ini energi The Stars. Segala sesuatu yang terjadi memang seharusnya terjadi. Baik, buruk, itu semua adalah baik. Sudah seharusnya terjadi, dan itu adalah wish fulfillment. Fokus pada apapun pemahaman dari sebuah pelajaran. Kalau memang itu buruk, kalau memang itu sudah baik, berbahagialah. Tapi kayaknya abis dari Three of Swords, ya, kalian ingin mengeluarkan semuanya, unek-unek kalian, ya. Kalian butuh healing, ya. Kalian akan keluarkan semuanya. Knight of Pentacles, Aquarius, buat kalian itu di kesehari-harian kalian, ya, kesehatan kalian sendiri. Jadi kalian emang harus keluarkan, kalau enggak kalian akan sakit. Dan kesehatan mental, psikis, fisik, ya, jiwa. Ini energi kalian sendiri, Virgo. Knight of Pentacles, kalian lagi menyusun strategi, planning secara detail, ya, tentang mungkin melepaskan segalanya dan relokasi. Mengakui atau menyelesaikan apapun tugas yang kalian memang lagi kerjakan, tugas yang kalian lagi hadapi, kalian ingin mengakhirinya, menyelesaikannya, gitu, sehingga rewardnya adalah pengakuan, atau kalian ingin memberi pengakuan atau mengakui, ya, sama aja lah. Energinya Leo, atau mungkin kalian punya Leo di bercat kalian, ya, yang artinya di sini adalah prioritas kalian sendiri, value kalian sendiri, bahkan income, ya, dan etika dalam bekerja. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu komitmen, entah itu kontrak kerja, entah itu properti, entah itu rumah. Six of Cups, ini semua tentang memori, nostalgia, masa kecil kalian, tentang twin flame, soulmate, soul contract, spiritual connection, whatever, ya, something that sesuatu yang mengikat kalian, okay. Dan akan ada pencerahan, komunikasi, dan saatnya mengambil keputusan untuk transformasi, karena tidak ada di dunia ini, ya, yang hilang. Tidak ada, semua hanya transformasi. Bahkan di saat kita meninggal pun kita hanya bertransformasi. Energinya Scorpio, yang mana itu tentang komunikasi yang sudah mati, komunikasi yang hilang. Kalian ingin memulai, kalian ingin memulai lagi, kalian ingin
reaching out, ya. Kalian ingin menyampaikan komunikasi, menyampaikan apapun yang kalian menunggu. Ada juga mungkin yang menunggu datangnya kapal itu nyampe. Kalian udah tahu itu bakalan datang, ya. Kalian nunggu sesuatu kabar atau konfirmasi dari uh, yang datang dari jauh, ya. Queen of Pentacles, energi yang Capricorn. Ini di pleasure, romance, love affairs, creativity. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru mungkin dengan seorang Capricorn, ya. Ini juga tentang bagaimana ini juga bisa energi yang kalian sendiri. Bagaimana kalian nurturing diri kalian sendiri, ya, secara finansial. Kalian juga grounded, tanggung jawab, bekerja keras, ya. Yang mana juga ini maksudnya adalah kalian tahu bagaimana menghibur diri sendiri, taking care of yourself, ya, ya, dan grounded. Mungkin ya karena kalian memang doyan kerja, ya, earth signs, doyan kerja. Jadi disitulah bagaimana kalian menghibur diri kalian sendiri. Juga mungkin karena pekerjaan kalian, kreativitas kalian, ya. Three of Pentacles, kalian ingin mungkin kalian berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu macam-macam, ya, hobi, sesuatu yang mengganggu komitmen kalian sendiri. Dan ini bisa juga tentang kolaborasi atau kerjasama. Entah ya kalian ingin memulai sesuatu yang baru, new investment, new opportunity, kerjaan, ya. The Wheel of Fortune, energi Sagittarius, ya kan. Sesuatu yang ending dan beginning, dan ini karma, energi Sagittarius dan juga Pisces, ya. Home and relationship buat kalian, ending and new beginning, ending at home and new beginning in relationship. The Sun, there's happiness, kebenaran, happiness, ya, kebahagiaan, dan tentang anak-anak juga di sini, pencerahan juga, lightness, terang. Sun in Sagittarius sekarang. Akhirnya ada clarity, ada penjelasan di situasi rumah kalian sendiri. Oke, udah itu untuk subconscious mind aja. Buset, dari banyak banget untuk subconscious mind doangan, ya. Keadaan dan situasi kalian saat ini adalah King of Cups kebalik. Ini energi Scorpio, Pisces, ya, kebalik. Tapi ini tentang kalian. Kalian secara emotionally scattered, ya. Secara emosional kalian berantakan. Sebentar, ya. Kalian berantakan. Entah itu unavailable, ya, emotionally unavailable, atau berantakan, scatter di mana-mana. Kalian tidak punya pemahaman terhadap diri kalian sendiri. Entah jadinya bawaannya baper gitu kan. Dan challenge kalian adalah Queen of Swords. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra, Aquarius, atau enggak Gemini. Ini buat gue sih biasanya gue anggap ini energi Libra. Dan Venus baru saja meninggalkan Libra dan menuju ke Scorpio. Challenge-nya adalah kalian mengatakan apa sebenarnya, karena karakter dari Queen of Swords itu dia melewati banyak hal-hal tragedi dan segala macamnya, ya.
Jadi dia tidak sangat segan untuk ngekat segala hal yang memang tidak ada gunanya buat dia. Dan dia selalu berkatakan yang benar berdasarkan kebenaran. Libra buat kalian itu di keuangan, value, prioritas ya, material possessions ya, distant past dan foundation, the hierophant, komitmen, struktur, nilai, value, religion, tradisi. Ini energi Taurus, mungkin kalian berhubungan dengan Taurus. By the way, Taurus buat kalian itu ada di segala sesuatu yang berjarak, travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, sesuatu yang baru buat kalian, tentang filosofi, wisdom, higher education, tentang hukum itu sendiri ya, institusi, tentang hukum dan Taurus ada di Taurus dan Uranus ada di situ. Jadi kalian ingin memberontak, melanggar. Kalian ingin melanggar apapun yang pada umumnya kalian pegang, gitulah. Distant past, ada tawaran cinta. Fokus kalian adalah Queen of Cups. Kalian ingin lebih fokus pada apa yang kalian rasa tentang hati kalian sendiri. Kalian mencoba untuk self care, caring yourself gitu. Ini energi yang Cancer, yang mana buat kalian itu ada di teman-teman kalian, friendship ya, wish, hopes, network. By the way, itu bisa juga energi Pisces atau Scorpio, tapi gue mengartikan simbol itu sebagai Cancer. Near future, the moon, segala sesuatu yang secret, rahasia, yang tersembunyi ya. Ini energi Pisces. Relationship yang tersembunyi, rahasia, tentang perasaan kalian yang kalian tak pernah ungkapkan mungkin, sesuatu yang tidak jelas, mungkin tidak ada kejelasannya ya, dan ini juga energi yang Cancer juga, the moon, yang mana itu adalah di sahabat kalian, friendship ya, yang hubungannya nggak jelas dengan sahabat kalian, bisa jadi. Full moon di Gemini ya, tanggal 30. Near future tanggal 30 itu ada ending ya. Gemini buat kalian itu ada di status, sosial status, reputasi, karir, long term goals kalian, ada ending di situ. Lunar eclipse ya, jadi content namanya, endingnya tuh bakalan berasa kenceng. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Knight of Wands, energi Sagittarius, energi player, energi explorer, freedom ya, mandiri, independen maksudnya. Nah, kalian ingin mencoba segala sesuatunya. Sagittarius itu buat kalian ada di home and family. Kalian ingin explore, komitmen, nilai, kalian ingin mandiri
ya, Sagittarius itu juga energinya adalah ya, kebenaran. Ngeliat nggak posisinya si Knight of Wands, ngelihat si The Hierophant. Ini nantang apa gimana ya? Apa tunduk? Setia? Nantang. Dan sepertinya nih mungkin kalian ya, jadi yang sudah lewat kalian mendapat tawaran cinta ya, dan itu membuat kalian scatter secara emosional ya, unavailable, karena segala sesuatunya itu tersembunyi dan gak jelas mungkin ya. Dan challenge-nya adalah be the Queen of Swords. Jadi Queen of Swords, cut semua hal yang memang, katakan kebenaran itu, komunikasikan kebenaran itu. Okay. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari adalah jombloisme ya. Ini energi kalian sendiri sebenarnya. Jombloisme tentang gue cukup, apapun situasi dan kondisi gue cukup, gue mandiri dan gue bebas. I know my damn worth. Gue tahu nilai gue. Ya, ketakutan dan harapan kalian, Four of Pentacles. Kenapa harapan? Kalian lagi menarik diri karena ya kalian waspada. Kalian waspada untuk mengambil. Kalian waspada entah itu secara finansial atau value ya, atau waktu kalian. Ntar gue klarifikasi. Yang jelas outcome-nya adalah moving on, moving forward. Kalian akan tinggalkan semua drama di belakang dan kalian akan ambil segala pelajaran, pemahaman dari pelajaran-pelajaran yang kalian baru saja alami. Oke. Gue mau klarifikasi. Belum. Gue mau klarifikasi the moon. Ten of Pentacles kebalik. King of Pentacles, Taurus. The Chariot, Cancer. Page of Cups. Ini lebih ke the moon, ini adalah relationship kalian yang menjadi unknown. Jadi kalian sendiri juga nggak tahu ya. Dan hubungannya juga tentang yang tadi gue bilang, teman sahabat kalian, mungkin kalian jatuh cinta sama sahabat kalian ya. Ya intinya ya, diklarifikasi ini adalah tentang komitmen yang sudah berakhir, stabilitas rumah tangga, kemapanan yang berakhir. Ini energi Taurus sama seperti Hierophant, komitmen, being grounded financially, tentang value kalian sendiri. Dan biasanya ini juga tentang income kalian, income, value ya, struktur kalian sendiri yang kalian bangun itu juga menjadi unknown, menjadi nggak jelas ya. Tapi kalian akan tetap moving forward karena kalian mampu menguasai apapun yang kalian takuti. Kekurangan dan kelebihan kalian sanggup terima, akui, terima apa adanya kalian sendiri ya. Hanya dengan mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri kita mampu menguasai diri kita secara penuh dan ambil tindakan menuju masa depan dengan keyakinan
apapun yang di depan akan lebih baik dari yang sekarang. Energi Cancer, friendship, hopes, harapan-harapan, dan mungkin kalian akan membuka diri kalian, membuka hati kalian, minta maaf atau mendapatkan permintaan maaf. Yang jelas ini ada ketulusan, ya, ada ketulusan hati. Ya, kalian ingin ya, memulai sesuatu yang baru yang passionate. Ya. Eight of Wands. Ini tentang travel, tentang action, movements, dan fast communications. Satu-satunya kartu tanpa manusia. Ya. Semua ada orangnya. Ini enggak. Ini spiritual connection. High Priestess. Karena selama ini ada silence. Energi Pisces di relationship kalian. Ya. Entah mungkin dengan sahabat kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ya. Dan mengambil resiko apapun itu energi Aries yang mana itu semua tentang misteri, merging, joint venture, ya, sex, intimacy, whatever. Ini energi Libra yang sudah berakhir, ya, share finance ini juga, share finance, balance resources, transformasi, ya, dan keadilan memang harus ditegakkan. Energi Libra karena segala tentang income kalian, value kalian sendiri, dan material possession, keadilan itu. Jadi mungkin ada yang kalian membawa rumah ke pengadilan. Oke. Gue pengen ngeliat pin klarifikasi Knight of Wands. The Hangman. Pisces, kalian stuck dengan energi kalian yang ingin bebas itu. Kalian stuck, harus diakhiri, ya, sesuatu yang ending karena kalian sendiri gak nyaman dengan tingkah laku itu, ya, yang mungkin terlalu bebas, terlalu mandiri, terlalu independen. Five of Wands, konflik, challenge, Page of Swords. Ini tentang spying, tentang mengumpulkan data-data, riset untuk mencoba mengerti lebih lanjut, dan akan ada komunikasi di situ. Ya, mungkin kalian berdealing dengan Sagittarius dan Pisces, dan itu sangat challenging buat kalian, ya, karena adanya konflik adanya konflik dan tentang bagaimana kalian berpersepsi dan melihat segala sesuatunya. Ini energi Pisces yang buat kalian itu ada di relationship. Four of Swords, kalian healing setelah kecewa, sakit hati. Gue pengen lihat ini klarifikasi Four of Pentacles. Four of Swords, Page of Pentacles, Judgment, The Fool. Ya, kalian healing, contemplating, kalian mencoba merenung setelah sakit hati yang kalian alami, kecewaan. Ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan mulai memahami, membuka diri untuk mempelajari, mencoba mengerti apapun yang kalian ingin realisasikan, kalian ingin ciptakan, create, ya, kalian siap untuk belajar lagi. Ya, ini ada Judgment. Kalian ingin kalian punya kesempatan kedua untuk memperbaiki atau menyelesaikan hal-hal yang tidak selesai sebelumnya. Oke. Energi Scorpio, which is tentang komunikasi. Akan ada komunikasi dan rekonsiliasi, ya, untuk memulai sesuatu yang baru setelah sakit hati. Ya. The Fool, energi yang Aries. Ini juga tentang misteri,
intimacy, sex, joint venture, merging, shared finance, Two of Cups. Ini bisa juga pernikahan, ya, ikatan rumah tangga, bisa juga twin flame, soulmate, spiritual connections. Dari oracle card, dari apa, oracle cards ya, gue ada di sini. Dari dari mystical wisdom, gue tanya apa yang Virgo harus sadari tentang misteri dari alam bawah sadarnya. Believe in your dreams, percayalah mimpi-mimpimu. Dan under the decknya kalian dapat sensuality, mimpi basah Virgo, serius. Express your sensuality, being intimacy, ya. Keluarkan semua kebenaran tentang diri kalian sendiri. Itu intimacy. Intimacy itu nggak selalu tentang seks, tapi kedekatan dalam membuka diri siapa kita sebenarnya, menjadi yang paling vulnerable. Dari wisdom of the oracle kalian dapat wisdom of the oracle. Gua nanya apa yang harus Virgo pahami dari alam bawah sadarnya. Time to go. Under the deck bawahnya yang it's time to take action, saatnya untuk berambil tindakan. Time to go. Dari mystical shaman, gue tanya apa sih dari alam bawah sadarnya Virgo yang harus Virgo angkat ke permukaan. Kalian dapat Holy Mountain. Kalian diminta untuk pergi ke gunung, ya, berdoa untuk leluhur-leluhur dan supaya mendapatkan visi yang lebih jauh dan luas, tinggi untuk kebaikan diri kalian sendiri dan sesama, bahkan juga untuk bumi, ya. Jadi kalian diminta untuk kayak semacam meditasi, ya, tentang untuk mendapatkan wangsit yang mana itu adalah jadinya life purpose kalian, ya. Kalian dapat 3 loh, Bo. Dan sacrifice, ya. Spirit, ya, semesta itu minta kalian mengorbankan hal yang paling berharga, Bu, dari kalian, yaitu hati kalian sendiri. Yang ketiga, spiral, repeating the lessons, ya. Jadi kalian harus belajar mampu memaafkan juga leluhur atau diri kalian sendiri di masa lalu, ya. Hanya dengan memaafkan diri kita sendiri atau sebelum kita leluhur kita, ya, yang akan sebelum kita memaafkan itu, kita mungkin nggak akan dapat visi tentang kedepannya, life purpose kita sendiri. Dan under the bracket kalian dapat apa? Smoky mirror. Ini tentang segala misteri, ketidakjelasan akan sesuatu hal yang membuat kalian merasa terikat. Ini juga bisa tentang twin flame, ya. Ya, ini tentang kalian diminta untuk punya keyakinan, ya. Lakukan segala sesuatu yang memang, ambil tindakan, lakukan segala sesuatu yang memang kalian harus lakukan, ya. Tak perlu mendapatkan jaminan, karena jaminan itu karena smoky ini kan berkabut, ya. Kabut itu akan hilang perlahan-lahan di setiap langkah yang kita ambil. Hanya dengan dalam proses kita melangkah, kabut itu akan hilang.
Kalau kita diam, kabut itu akan tetap diam dan tambah tebal. Dari Goddess and Guidance gue tanya nasihat, bimbingan, dan petunjuk buat Virgo dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat Saraswati, the arts. Express yourself through creative activities. Ekspresikan diri kalian melalui aktivitas yang kreatif. Okay. Dan lagi satu, kalian dapat undying love. Ya. Segala cinta yang kalian sudah bagikan, ya, share, itu sifatnya abadi dan kekal. Apapun situasinya, entah kalian mau pergi, kalian mau kemanapun, apapun yang kalian lakukan, apapun cinta yang kalian sudah bagikan, itu sifatnya eternal, gak mungkin hilang. Tidak ada yang hilang, hanya transformasi. Dari Universe Tarot, ya, gue tanya apa yang Virgo akan ingin ungkapkan dari alam bawah sadarnya. Kalian dapat my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Keyakinan saya, iman saya punya kekuatan, punya kuasa untuk merubah trauma menjadi kesembuhan, konflik menjadi pendewasaan, bahasanya gitu ya, dan takut menjadi cinta. Bawah under the deck-nya kalian dapat I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of life. Saya saksi dari kegelapan dan memanggil terang melalui doa. Terima kasih semesta yang sudah membimbing saya untuk melihat ketakutan melalui sepasang mata dari seorang guru cinta. Oke Virgo, semoga berguna, bermanfaat, dan resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk komen dan jempolnya. Kalau belum subscribe, please subscribe. Kalau pengen donasi juga makasih banget, ada di box description. Sampai ketemu di next episode, yaitu gue mau siapin episode 2021 untuk semua zodiak. Dah.